Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat juga diwajibkan bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat. Selain dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan melakukan zakat ialah untuk menyucikan harta yang dimiliki dengan cara menyisihkan sebagian harta kepada orang miskin dan juga kaum duafa. Dengan berzakat, maka harta yang kita miliki tentunya akan menjadi berkah. Selain itu, dengan membayar zakat juga akan mengangkat derajat keimanan sekaligus membantu sesama saudara yang sedang membutuhkan. Karena di dalam setiap harta yang kita miliki terdapat sebagian hak untuk orang miskin yang harus dipenuhi lewat membayar zakat. Yayasan Kesejahteraan Madani atau YAKESMA merupakan lembaga amil zakat nasional yang hadir di Kota Tanjung Pinang sejak Januari tahun 2018 lalu, yang membantu untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Komitmen YAKESMA untuk selalu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dituangkan melalui beberapa program, yakni program pendidikan, program dakwah, program sosial kemanusiaan, program kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi. YAKESMA itu singkatan dari Yayasan Kesejahteraan Madani. Dia merupakan lembaga amil zakat nasional yang pusatnya ada di Jakarta. Lalu kemudian di Kota Tanjung Pinang, mewakili Provinsi Kepri, sudah hadir sejak tahun 2018 bulan Januari, yang fungsinya sebagai lembaga kemanusiaan yang tugasnya berkhidmat mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dihimpun dari dana masyarakat, dana umat untuk didayagunakan untuk program-program yang nantinya bermanfaat juga buat umat, insya Allah. YAKESMA itu programnya ada 5 program besar. Pertama program pendidikan, kedua program dakwah, ketiga program sosial kemanusiaan, keempat program kesehatan, dan 5 program pemberdayaan ekonomi. Nah, untuk pendidikan sendiri kita dari tahun 2018 ada beberapa program. Yang pertama adalah pembinaan mahasantri Pondok Insan Madani yang sebagai wadah atau tempat tinggal bagi mahasiswa dari pulau-pulau di Kepri yang kuliah di Tanjung Pinang. Kemudian kita bina selama mereka berada di Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua ada beasiswa Insan Muda Madani, itu bagi mahasiswa yang berprestasi dan juga dari kaum duafa. Kemudian yang ketiga ada beasiswa anak negeri untuk yatim duafa dari tingkat SD sampai SMA. Yang keempat ada beasiswa anak negeri buat santri penghafal Al-Quran. Mereka juga yang berasal dari duafa dan mereka sedang belajar di pondok pesantren yang khusus penghafal Al-Quran. Dan yang lainnya ada juga pendidikan berupa bantuan masuk sekolah, terutama kalau misalnya mau menjelang tahun ajaran baru itu ada kebutuhan bantuan bagi orang-orang yang kesulitan membayar SPP dan bantuan masuk awal sekolah ya. Apalagi kemarin COVID itu banyak orang yang ekonominya turun drastis sehingga banyak yang membutuhkan biaya pendidikan. Itu dari segi pendidikan. Yang kedua dakwah. Dakwah itu kita memberikan kafalah dai pesisir berupa bantuan buat orang-orang yang guru-guru ngaji di pesisir yang punya bantuan berupa uang tunai biasanya, karena kan mereka rata-rata orang-orang yang ikhlas untuk terjun ke masyarakat untuk mengajar ngaji dan rata-rata masih di rumah atau di surau yang tidak bentuknya TPQ ya, masih di rumah masing-masing atau di surau. Kemudian ada lagi program dakwah lainnya, program dakwah di masjid berupa majelis taklim, kita support juga. Kemudian ada dakwah perkantoran berupa kita datang mengisi kajian-kajian di beberapa perkantoran yang itu sifatnya tidak rutin sih, tapi jika ada permintaan ya. YAKESMA sendiri adalah lembaga amil zakat nasional yang sudah mempunyai legitimasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan SK nomor 951 tahun 2017 dengan total pengurus tetap yang berjumlah 9 orang untuk wilayah cabang di Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, Yakesma juga mempunyai para relawan yang berasal dari golongan mahasiswa dan juga masyarakat yang membantu mereka dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Yakesma ini adalah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada para santri penghafal Al-Quran dan juga beasiswa santri Pondok Insan Madani setiap bulannya. Selain itu, kegiatan rutin yang dilakukan oleh Yakesma setiap minggunya adalah membagikan makanan untuk orang yang berbuka puasa dan juga menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau beasiswa itu kita memang continue sepanjang tahun sesuai dengan mereka. Kalau beasiswa anak negeri yatim duafa biasanya per tahun, tapi kalau beasiswa anak negeri santri penghafal Quran kita bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang yang baru berdiri. Jadi kita memberikan beasiswa selama 3 tahun full dari kelas 1 SMA-nya, kan tingkat SMA ya, sampai kelas 3. Nah kalau untuk dakwah untuk sampai saat ini masih sifatnya insidental, artinya bantuannya sagu hati jadinya ya, karena belum rutin per bulan kepada guru ngaji tersebut. Kemudian ada 3 program lagi kan, ada program sosial kemanusiaan itu berupa bantuan sembako, ada sebar akikah, jadi ada orang akikah yang tidak buat kenduri di rumah tapi nitip ke Yakesma, kita support dari mulai penyembelihan sampai disebar ke fakir miskin. Kemudian ada lagi ya bantuan-bantuan sosial lainnya kalau ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang kesulitan dan kesusahan. Kemudian yang keempat ada bantuan kesehatan, itu biasanya banyak orang yang mungkin ada sakit keras dan lain sebagainya dan butuh bantuan, itu biasanya kita galang dana untuk memberikan biaya perawatan kepada pasien yang membutuhkan. Yang terakhir itu pemberdayaan ekonomi, kita memberikan bantuan usaha mikro kepada pengusaha kecil atau orang-orang yang pedagang kecil yang mereka apalagi tahun lalu itu terdampak COVID, jadi sangat terpukul, suaminya dirumahkan, dia juga istri mau membantu, jadi kita berikan bantuan modal usaha. Dana yang dikumpulkan berasal dari para donatur yang memberikan zakatnya maupun yang berinfak atau bersedekah, yang kemudian dana tersebut langsung disalurkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Yakesma ini kan karena lembaga swasta, juga lembaga sosial yang nirlaba, maka dana yang ada itu berasal dari dana umat, dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah. Untuk zakat sendiri kita menghimpun dana zakat harta atau zakat mal, zakat profesi atau zakat penghasilan dari masyarakat. Ada yang sudah rutin donatur tetap setiap bulan, mereka memang sudah menyalurkan zakat profesinya, setiap gajian mereka menyisihkan uangnya. Yakesma ada juga yang per tahun di Ramadan atau di waktu pas sesuai dengan nisabnya, pas memang dia harus mengeluarkan harta zakatnya, dia mengeluarkan. Ada juga donatur-donatur yang bukan zakat tapi dia infak. Nah itu biasanya kita ada beasiswa orang tua asuh dari anak beasiswa tadi, beasiswa yatim duafa dan beasiswa santri. Jadi dan karena mereka kita beasiswakan rutin setiap bulan, maka dananya itu dari orang tua asuh yang kita sebarkan informasinya melalui, rata-rata sih dominannya melalui media sosial sih selama ini ya, media sosial terutama juga Facebook, kemudian Instagram dan juga WhatsApp. Nah WhatsApp ini juga banyak mendapatkan respon dari masing-masing individu kita sebagai amil, dan juga ada beberapa relawan yang memang mereka bersedia untuk menjadi perpanjangan mulut dan perpanjangan tangan dari kita untuk menghimpun dana zakat infak sedekah dari teman-teman mereka. Nah itu tapi langsung transfer ke Yakesma dan melapornya ke admin kita, atau lapornya bisa juga ke relawan lapor ke kita bahwa temannya sudah transfer ke Yakesma. Pengurus Yakesma juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk berinteraksi dan mencari para penerima bantuan dari 5 program yang mereka jalankan, yakni melalui media sosial Facebook dan Instagram.
dengan mengumumkan informasi terkait pendaftaran bagi para calon penerimaan bantuan. Selain itu, mereka juga menerima informasi langsung dari masyarakat setempat. Yang pertama kita lakukan adalah dari mencari penerima manfaat dari 5 program besar tersebut adalah yang pertama melalui media sosial. Biasanya kita umumkan melalui pengumuman, misalnya kita menerima pendaftaran untuk beasiswa anak negeri, yatim duafa, santri penghafal Quran gitu. Kemudian itu yang pertama, dan melalui media sosial. Setelah mereka mendaftar sesuai dengan kualifikasi kita, begitu juga yang bantuan sosial sembako tadi, kemudian ada yang kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya, itu rata-rata dari media sosial yang diumumkan gitu. Atau yang kedua, ada yang tidak diumumkan, tapi karena dari donatur kita juga karena sudah tahu Yakesma, akhirnya mereka memberikan informasi, atau dari masyarakat umum yang mengetahui Yakesma, kemudian mereka menginformasikan kita melalui admin atau melalui Facebook dan sebagainya bahwa ini ada masyarakat butuh bantuan. Nah, setelah ada informasi tersebut, maka yang langkah selanjutnya adalah kita melakukan profiling. Profiling itu kalau lokasinya jauh biasa kita by phone, jadi wawancara jarak jauh terkait dengan data-data yang dibutuhkan, ya kan. Nah, kalau misalnya masih sekitar yang terjangkau di kita, biasanya kita langsung datang ke rumahnya. Apakah benar gitu kan, kemudian kalau yang dilaporkan itu kebutuhannya apa, apakah emang kebutuhannya itu aja atau ada yang lebih lagi. Nah, setelah profiling, apakah dia sesuai dengan asnaf yang berhak menerimanya atau memang bantuannya betul gitu yang dibutuhkan, baru selanjutnya kita memutuskan untuk jenis bantuannya apa, terus apakah yang dibutuhkan itu semuanya kita berikan atau berapa persennya gitu ya, melihat dari kondisi yang ada, juga dari kondisi keuangan yang ada, apakah memang ada dana yang memang bisa digulirkan untuk tersebut, karena biasanya kita setiap bulan itu udah buat RAB kan, dan tahunan juga buat RKAT-nya supaya saya target penyaluran pendidikan sekian juta, kesehatan sekian juta, jadi seperti itu. Hingga saat ini, Yakesma sudah menyalurkan bantuannya hingga ke berbagai pelosok bagi orang miskin dan juga kaum duafa yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya, yang berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Bagi mereka, ini adalah merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan juga bernilai pahala yang sangat luar biasa. Karena tugas mereka ialah membantu untuk menyalurkan zakat dan sedekah infak dari para donatur untuk masyarakat yang sedang membutuhkan. Bismillah, ya insya Allah kami dari Yakesma, Yayasan Kesejahteraan Madani, selaku Lembaga Amil Zakat Nasional, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sangat berharap kepada para donatur, para muzaki, orang-orang yang memiliki harta yang berkecukupan untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya melalui Yakesma, karena insya Allah Yakesma memiliki program-program kesehatan, pendidikan, dakwah, ekonomi, dan pemberdayaan dan sosial kemanusiaan, juga wakaf. Insya Allah kita sudah 3 tahun terakhir ini menyalurkan semuanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan di lapangan kita masih temui banyak orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan dan juga masih banyak membutuhkan, namun mereka banyak yang tidak meminta. Nah, itu yang akhirnya kita juga harus proaktif, artinya tidak harus menunggu orang melapor, tapi kita juga diharapkan bisa tim-tim kami itu diharapkan coba cari orang-orang yang, karena banyak juga orang yang tidak minta dibandingkan yang minta. Nah, yang tidak minta itulah yang sebenarnya kita lebih tersentuh, karena mereka dibantu pun kadang merasa masih bukan malu ya, mereka punya harga diri, jadi sebenarnya mereka masih mau berusaha. Nah gitu, jadi itu yang justru lebih kita apresiasi pada orang-orang yang tidak mampu tapi mereka tidak meminta, dan insya Allah itu yang menjadi berkah yang lebih besar ya, bantuan yang kita berikan kepada mereka semua. Berzakat dapat melatih diri kita untuk ikhlas.
zakat juga dapat mendatangkan manfaat serta hikmah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, semakin rajin kita berzakat atau bersedekah, maka akan semakin banyak pula kita dapat membantu meringankan beban kehidupan orang lain yang kurang mampu. Jadi jangan lupa untuk berzakat ya jika kita sudah mampu. Semoga dengan berzakat kita dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.